Halo guys, welcome back di channel New Techno. Oke guys, jadi di video kali ini kita akan membahas tentang shortcut-shortcut yang ada di Excel yang harus kalian tahu tentunya. Apalagi bagi kalian yang bekerja menggunakan Excel, pasti membutuhkan shortcut-shortcut berikut ini. Oke, yang langsung saja ke yang pertama guys ya. Nah, di sini untuk menambahkan filter, kita bisa menggunakan Ctrl Shift L. Jadi pilih saja di bagian datanya, terus tekan Ctrl Shift L. Nah, nanti akan muncul seperti ini guys ya. Nah, ini sudah bisa kita gunakan filternya. Misalnya kita mau pakai filter apa, ini kan misalnya kita mau cek filternya ada gaji yang lebih dari 4 juta misalnya. Oke. Nah, maka nanti akan muncul di sini otomatis guys ya filternya. Seperti itu. Jadi tinggal box kembali ya, tinggal select semua ya gini-gini. Nah, kembali lagi. Oke, terus cara menghapusnya gimana? Cara menghapusnya tinggal kita tekan lagi Ctrl Shift L, langsung hilang seperti ini. Oke guys, lanjut ke yang berikutnya. Oke, untuk yang berikutnya adalah membuat tabel. Nah, untuk membuat tabel, teman-teman tinggal pilih di bagian data ya teman-teman, terus tekan Ctrl T. Nah, akan seperti ini. Tinggal ini dicetak atau tidak tergantung teman-teman punya header atau tidak. Di sini saya punya header, maka saya centang. Oke, nah nanti akan langsung seperti ini tabelnya. Nah, di sini juga teman-teman bisa pilih di atas bagian atas ini ada macam-macam dia punya uh, template-nya, guys. Warna-warnanya ini kayak gini. Jadi teman-teman bisa menyesuaikan saja sesuai dengan kebutuhannya teman-teman. Nah, nanti untuk kasih kembali dari apa namanya dari table ini teman-teman bisa tinggal tekan convert to range. Oke, nanti akan kembali ke seperti semula. Oke, lanjut. Nah, yang ketiga di sini adalah pindah ke sudut data. Pindah ke sudut data guys ya. Jadi untuk cara pindah ke sudut datanya misalnya seperti ini, kita pengen pindah ke bawah, paling bawah sini, paling bawah sini misalnya. Maka kita bisa langsung menggunakan kontrol tanda panah ke bawah seperti ini. Jadi akan pindah langsung ke sudut-sudutnya guys ya. Seperti ini. Nah, misalnya kalau kita kan tidak usah pakai mouse ya guys. Kalau pakai mouse kan lebih lama. Maksudnya biar menghemat waktu seperti itu. Jadi tidak perlu pakai mouse lagi, tinggal kontrol ke bawah, samping, samping seperti ini. Maka langsung pindah ke sudut datanya. Oke, lanjut. Jadi untuk memblok data yang dipilih kita bisa gunakan Ctrl Shift tanda panah. Nah, di sini coba tanda panah ke bawah, maka akan seperti ini. Nah, kalau kita ke kanan, Ctrl Shift kanan akan seperti ini. Nah, misalnya kita pilih hanya cuma bagian dari hasty sini, terus ke bawah. Nah, tinggal sama, Ctrl Shift kanan. Seperti ini. Terus Ctrl Shift bawah maksudnya. Terus Ctrl Shift kanan untuk ke kanan. Nah, seperti itu guys ya. Lanjut ke yang berikutnya. Oke, berikutnya misalnya kita ingin memformat sel guys ya. Kita pengen memformat bahwa tulisan ini kita pengen tambahkan apa? Kayak koma dan lain-lain, kita mengganti tulisannya. Oke, caranya gimana? Tinggal ini terus Ctrl 1. Nah, ini nanti akan membuka format sel guys ya. Tinggal nanti kita ganti. Nah, misalnya kita mau pakai simbol seperti ini. Nah, kasih gaji pakai dolar ya. Seperti itu. Ini tidak masalah. Oke, lanjut ke berikutnya. Oke, yang berikutnya adalah otomatis sum. Jadi di sini untuk otomatis sumnya kita bisa langsung pindah ke bagian bawah. Bagian bawah sini kita bisa langsung tekan. Kita langsung tekan ALT sama dengan seperti ini. ALT sama dengan, langsung tinggal enter. Nah, hasilnya akan seperti ini terjumlahkan. Oke, lanjut ke shortcut berikutnya. Oke, jadi di sini misalnya kondisinya adalah kita pengen mengpaste angka ini, hasil ini saja guys. Nah, kalau kita seperti biasa
eh, copy terus paste seperti ini, Ctrl V, maka akan hasilnya seperti ini. Dia punya apa? Rumus juga masuk ke dalam. Nah, itu agar bisa kita paste, kita bisa menggunakan paste as value. Caranya gimana? Tinggal copy, pindah ke data yang pengen tempat kalian paste, terus tekan Alt E S V, terus enter. Nah, hasilnya seperti ini. Otomatis datanya yang kita paste cuma value-nya saja, tidak ikut rumus-rumus di dalamnya. Seperti itu guys ya. Oke, lanjut ke yang berikutnya. Nah, di sini kita akan mencoba menambahkan garis baru. Nah, kalau di Word kita tinggal seperti ini, tekan bagian sini terus kita enter guys ya. Tapi kalau di Excel kita enter akan seperti ini, akan langsung ke bawah dia. Nah, jadi gimana untuk nambah baris barunya? Jadi tinggal kita tekan di sini Alt terus enter guys, seperti ini guys ya. Jadi tinggal kita tulis di sini misalnya nama lengkap. Nah, seperti ini. Jadi tidak perlu menambah pakai sel lain untuk tulisan nama atau lengkap seperti ini. Oke, lanjut ke yang berikutnya. Nah, jadi di sini untuk yang berikutnya adalah memblok semua data. Kita bisa gunakan Ctrl A. Jadi pilih Ctrl A-nya di bagian data kalian guys ya. Ctrl A, maka semua datanya akan terblok seperti ini. Oke, bagaimana jika datanya ada yang lain, misalnya jauh di sini? Ada jauh di sini datanya. Apa akan ikut terblok? Kita coba di sini. Ctrl A, maka yang terblok cuma di sini, yang sini tidak. Di sini misalnya juga lagi, kita A cuma di sini. Tapi kalau kita dekat seperti ini misalnya, cuma beda satu kolom, terus kita Ctrl A di sini misalnya, Ctrl A, maka maksudnya di sini guys, Ctrl A di sini, maka yang kiri sama kanan akan dijadikan satu seperti itu. Dianggap di blok semuanya bagian situ. Oke, seperti itu guys ya. Tapi kalau bagian sini misalnya di A tidak bisa, kalau di sini juga tidak bisa. Jadi akan terblok semuanya. Jadi kalau mau blok data-datanya itu di tengah-tengahnya datanya, terus kalian tinggal Ctrl A seperti ini, maka kedua datanya akan terblok. Oke guys. Oke, lanjut ke yang berikutnya. Oke, jadi sini untuk menambahkan chart, kita bisa menggunakan Ctrl A dulu di sini guys. Ctrl A, terus untuk menambahkan chartnya kita bisa gunakan Alt F1. Nah, seperti ini ya. Jadi di sini sudah tinggal kita bisa format dia punya apa namanya desainnya, kita bisa ganti-ganti untuk stylenya seperti apa, tergantung dari kemauan teman-teman. Oke, nah, gitu lanjut ke yang berikutnya. Nah, untuk yang flash fill ini, misalnya ada kondisi di mana teman-teman ingin mengisikan email seperti ini guys ya, menggunakan nama, terus nama depan titik, nama belakangnya, terus @gmail.com, misalnya seperti ini, Ferdinand titik ginting @gmail.com. Nah, seperti ini. Misalnya teman-teman pengen semuanya formatnya sama seperti ini, terus di drag ke bawah. Nah, kalau satu-satu kan lama guys ya. Tulis sasaki.kurogawa@gmail.com, fahmi.tri@gmail.com. Maka cara cepatnya teman-teman bisa gunakan seperti ini. Di blok dulu yang ingin kita flash fill-nya, terus tekan Ctrl E seperti ini guys ya. Maka otomatis formatnya akan menyesuaikan seperti ini. Oke,
Tapi gimana kalau cuma satu nama kayak Nami gini? Nah, nanti namanya akan di double. Jadi nami.nami@gmail.com seperti ini guys ya. Oke, kita akan lanjut ke yang berikutnya. Nah, untuk yang blok semua baris yang dipilih sama blok semua kolom. Nah, ini untuk semua baris teman-teman bisa tekan shift terus spasi seperti ini. Maka baris yang teman-teman pilih semuanya akan terblok seperti ini. Oke. Terus bagaimana dengan yang kolom? Yang kolom sama. Tapi bedanya di sini menggunakan kontrol spasi. Maka kolom semua yang teman-teman pilih akan terblok seperti ini. Oke guys. Lanjut ke yang berikutnya. Kita ingin menambahkan baris atau kolom baru. Nah, caranya gimana? Nah, tinggal kita gabungkan dengan shortcut yang sebelumnya. Kita bisa gunakan untuk baris shift spasi seperti ini, terus tinggal kontrol plus kayak gini. Oke, ini untuk menambahkan baris. Kalau kolom kita bisa pilih seperti ini, kita blok dulu, terus kayak tadi kontrol plus. Nah, akan seperti ini hasilnya, akan membuat kolom baru, baris baru kayak tadi ya. Terus bagaimana jika tidak pakai di blok dulu, misalnya cuma langsung kontrol plus, maka akan muncul tampilan seperti ini. Oke guys. Nah, jadi kalau seperti ini tinggal kita pilih saja, sesuaikan. Tapi biar lebih gampang biasanya saya gabungkan nih dengan yang sebelumnya tadi, kita blok dulu bagian yang pengen kita tambahkan sel barunya seperti itu. Oke. Kalau gitu lanjut ke yang berikutnya guys. Nah, berikutnya adalah menghapus semua baris atau kolom ya guys ya. Nah, untuk caranya gimana? Kita bisa menggunakan kontrol plus tanda kurang seperti ini. Nah, kita tinggal pilih yang pengen kita hapus. Di sini entire kolom, hapus semua kolom, terus kontrol minus lagi, entire row, menghapus semua baris seperti itu. Kalau tidak, kita bisa gunakan seperti tadi. Kita untuk baris seperti ini di blok dulu, terus kontrol sama kontrol kurang seperti ini. Nah, maka akan terhapus. Terus untuk kolom gimana? Nah, kalau kolom sama, tinggal kita blok dulu, terus kontrol kurang. Nah, seperti ini. Maka kolomnya akan terhapus, guys ya. Oke, lanjut ke yang berikutnya. Nah, untuk yang berikutnya ini, misalnya kita ingin memindahkan baris yang ada Fahmi Trinya ini di bagian Monkey, di Luffy, dan Robby Nasution. Misalnya kita pengen memindahkan. Nah, tapi jika kita pindahkan, misalnya kita tarik seperti ini biasa, maka yang terjadi adalah Excel menganggap bahwa kita ingin menimpa data yang ada di sini. Seperti itu. Jadi caranya gimana agar bisa memindahkan datanya? Kita tekan shift di sini, shift, tarik datanya seperti ini, maka datanya akan terikut seperti ini guys ya. Oke, lanjut ke shortcut yang berikutnya. Nah, untuk yang berikutnya adalah menambahkan tanggal dan waktu. Nah, di sini untuk tanggal kita bisa menggunakan kontrol titik koma, maka tanggalnya akan keluar seperti ini guys ya. Terus untuk waktu kita bisa gunakan kontrol shift tanda titik 2, kontrol shift tanda titik 2. Nah, akan seperti ini untuk yang waktunya. Jadi dia akan gunakan waktu dan tanggal saat ini guys, seperti itu otomatis. Enter. Oke, itu saja guys untuk video kali ini. Jika teman-teman punya shortcut yang lain,
yang ingin teman-teman bagikan, bisa langsung tulis di kolom komentar guys ya. Atau mungkin ada yang pengen teman-teman juga tanyakan, jangan lupa juga tanyakan saja di kolom komentar. Oke, thank you yang sudah menyaksikan. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Dadah.